karena itu, pada kesempatan yang terakhir ini, saya akan menyampaikan beberapa hal perkembangan dari pencatatan kami pada kasus-kasus yang kita rawat di seluruh tanah air. Untuk kasus konfirmasi positif, ada penambahan 149 orang, sehingga sekarang menjadi 1.677. Kasus sembuh bertambah 22 orang, sehingga total menjadi 103 orang. Sementara angka kematian dari kasus konfirmasi positif untuk hari ini bertambah 21 orang, sehingga menjadi 157 orang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, gambaran ini masih memberikan bukti kepada kita bahwa penularan di luar masih terjadi. Kontak dekat masih diabaikan, dan kemudian cuci tangan masih belum dijalankan dengan baik. Yang terakhir, saya berharap bahwa kita semuanya harus bisa bekerja sama, kita harus bisa memastikan bahwa kita mampu berperan secara aktif di dalam kaitan ini. Mari kita lindungi orang-orang tua kita, orang-orang yang rentan, karena memiliki penyakit dasar sebelumnya, agar tidak tertular, karena dampaknya akan menjadi semakin berat untuk mereka. Kita harus tetap sehat. Sekali lagi, jaga jarak aman kita dalam berkomunikasi secara sosial, setidak-tidaknya 2 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, hindari menyentuh wajah, kemudian tetap aman dan produktif di rumah. Lakukan semua dengan disiplin. Kita tahu bahwa Ramadan sebentar lagi kita akan hadapi. Sudah barang tentu bahwa kita rindu untuk bisa pulang kampung halaman. Namun yang lebih penting, mari kita jaga kampung halaman kita tetap sehat. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melakukan perjalanan jauh, sebaiknya tidak melakukan mudik. Kita sadari bahwa virus ini berpindah karena dibawa oleh manusia. Oleh karena itu, pergerakan manusia yang tidak terkendali ini akan menimbulkan permasalahan. Saudara-saudara, jadilah pahlawan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda, lindungi tetangga Anda, lindungi bangsa Indonesia. Saya yakin, kami yakin, kita yakin, pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya sampaikan perkembangan kasus yang kita catat terhitung dari tanggal 1 April 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan 2 April 2020 pukul 12.00. Ada penambahan kasus konfirmasi positif yang baru sebanyak 113, sehingga jumlah total menjadi 1.790 kasus positif akumulatif. Kemudian ada 9 pasien yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 112 pasien. Ada laporan kematian dari pasien konfirmasi positif sebanyak 13 orang, sehingga jumlah total kematian menjadi 170 orang. Saudara sekalian, mari kita memastikan bahwa di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita yang rentan untuk terkena penyakit ini dan kemudian menjadi berat, yaitu orang tua, lansia, apalagi disertai dengan beberapa penyakit kronis menaun, diabetes, hipertensi, dan yang lain-lainnya. Mari kita lindungi mereka. Jangan sampai mereka tertular penyakit ini, karena dampaknya akan lebih berat dibanding dengan yang muda, dibanding dengan yang status imunitasnya baik. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kami akan mengingatkan kembali, jaga jarak kontak sosial kita paling tidak antara 2 meter. Ini bukan berarti menghentikan komunikasi sosial, namun mengatur jarak fisik.
Kemudian cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Hindari kebiasaan untuk menyentuh wajah, hidung, mulut, mata pada saat tangan kita tidak dalam keadaan bersih dan selesai dicuci. Tetap aman dan produktif di rumah. Terapkan disiplin. Kita sadari bahwa Ramadan, Paskah juga diperingati pada bulan ini. Ibadah kita harus berjalan dengan baik, tapi dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, mari kita ikuti anjuran para pemuka agama kita. Pastikan bahwa virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain, perantaranya adalah manusia. Oleh karena itu, hindari tempat yang ramai, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Kami yakin kita semuanya bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi jemaat, umat, dan yang lain-lainnya. Kita yakin bisa, dan bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Berikutnya akan saya sampaikan update data dari layanan rawatan rumah sakit untuk penderita COVID-19 yang sudah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium. Pada hari ini bertambah 196 orang, sehingga jumlah positif menjadi 1.986. Jumlah kasus yang sembuh meningkat 22 orang, sehingga total menjadi 134 orang. Kemudian yang meninggal bertambah 11 orang menjadi 181 orang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa proses penularan masih berlangsung di luar. Oleh karena itu, pertimbangkan kembali kalau akan bepergian kemanapun. Tempat yang paling aman saat ini adalah berada di rumah bersama keluarga. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, pertimbangkan baik-baik. Saya menyarankan tidak usah bepergian. Apalagi dalam situasi yang kita lihat secara data dari hari ke hari, kasus ini semakin bertambah panjang. Mari kita lindungi orang tua, kita lindungi orang dengan penyakit kronis, karena merekalah yang paling rentan manakala terinfeksi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita jaga mereka, kita jaga anak-anak kita awasi agar tidak tertular penyakit ini. Kemudian saudara-saudara kita yang terpaksa harus sakit, mari kita jaga agar bisa melaksanakan perawatan sakitnya dengan maksimal, bisa melaksanakan isolasi diri dengan baik, agar tidak menular ke orang yang lain. Sekali lagi, jaga jarak dalam berinteraksi secara sosial, cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir. Yakinlah lebih aman berada di rumah. Sebaiknya tidak bepergian, karena ini akan menyebarkan atau kemungkinan terpapar oleh penyakit menjadi lebih besar. Saya yakin bahwa kita semua mampu untuk menjadi pahlawan di dalam kaitan dengan pengendalian penyakit ini. Kita jadi pahlawan yang bisa melindungi orang lain, bisa melindungi keluarga kita, bisa melindungi anak-anak kita, bisa melindungi semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan kita yakin kita bisa melindungi bangsa ini. Semua berawal dari kita. Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore. Saudara-saudara, pada sore ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang merupakan kelengkapan dari beberapa permasalahan tadi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya.
Yang pertama adalah bahwa kita saat ini masih tetap mewaspadai adanya penularan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan karena masih adanya kasus positif tanpa keluhan yang berada di tengah-tengah kita. Inilah yang kemudian kita kenal dengan terminologi OTG, orang tanpa gangguan. Ini menjadi potensi tinggi terjadinya penularan di tengah masyarakat, karena pada satu sisi orang tersebut tidak mengalami keluhan apapun, dan kemudian di sisi yang lain banyak masyarakat yang masih belum melaksanakan dengan benar ketentuan physical distancing, menjaga jarak. Oleh karena itu dari hari ke hari inilah yang menjadi kekhawatiran kita, bahwa penularan masih terus terjadi, masih terus berjalan. Oleh karena itu kami harapkan ini menjadi perhatian kita bersama, kita jadikan ini adalah titik pangkal untuk pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 ini. Tetap tinggal di rumah adalah jawaban yang terbaik. Oleh karena itu, kita harapkan tidak melakukan perjalanan kemanapun. Bukan hanya masalah pulang ke kampung, tetapi juga melakukan perjalanan ke keluarga yang lain, ke kota yang lain, atau ke tempat yang lain, itu memiliki risiko yang besar untuk terjadinya penularan. Mari bersama-sama kita pahami bahwa ini adalah kunci keberhasilan kita untuk memutuskan rantai penularannya. Oleh karena itu, kami minta ini menjadi bagian utama kita, di samping membiasakan untuk mencuci tangan dengan baik, dengan menggunakan sabun, dengan air yang mengalir, paling tidak dalam waktu 20 detik, kemudian mulai menghentikan kebiasaan baik yang disadari maupun tidak disadari untuk menyentuh wajah, menyentuh hidung, menyentuh mulut, menyentuh mata. Ini adalah rute-rute yang paling klasik untuk infeksi penyakit ini. Yang terakhir, mari kita yakini bahwa tetap tinggal di rumah adalah solusi yang terbaik untuk menghindarkan diri dari sebaran penyakit ini. Saudara-saudara, berikutnya kami sampaikan bahwa pada hari ini tadi telah kita lakukan pendorongan logistik berupa APD dan masker dari Jakarta menuju ke Batam, Tanjung Pinang, Medan, Banda Aceh, kemudian Balikpapan, Tarakan, Gorontalo, Manado, dan Kepalu, kemudian Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan jumlah kisaran antara 5.000 sampai dengan 7.000 lembar APD dan masker dengan kisaran antara 20.000 sampai dengan 150.000. Kegiatan-kegiatan ini adalah bukti bahwa pemerintah berkepentingan dan sangat memperhatikan kebutuhan layanan di daerah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, para tenaga kesehatan di semua lini layanan kesehatan. Bukan hanya di rumah sakit umum pemerintah, tetapi juga di rumah sakit swasta, di klinik, di praktek, di puskesmas, yang semuanya memiliki risiko yang sama untuk terpapar penyakit ini. Oleh karena itu, APD menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah, karena inilah upaya kita untuk bisa memberikan layanan terbaik pada warga negara yang menderita COVID, disertai perlindungan maksimal bagi petugas layanan kesehatannya. Ini yang akan kita laksanakan terus, dan kami berterima kasih bahwa banyak pihak masih terus-menerus memberikan bantuan, baik diserahkan langsung kepada masyarakat, maupun kepada pemerintah daerah atau melalui gugus tugas di tingkat nasional.
Kami menyadari bahwa inilah sebenarnya bentuk toleransi sosial yang menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Kita akan terus melakukan upaya ini dan kami yakin masyarakat akan bersama kita untuk menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir, pada hari ini kami melakukan pendataan dan merekap kembali seluruh data. Kita masih cukup berprihatin pada hari ini masih terjadi penambahan kasus untuk konfirmasi positif sebanyak 106 kasus, sehingga total menjadi 2.092 kasus konfirmasi positif dengan menggunakan pemeriksaan molekuler. Kemudian kita bersyukur bahwa ada 16 saudara kita yang sudah sembuh dengan pemeriksaan negatif dan 2 kali berturut-turut sehingga bisa dipulangkan, sehingga total menjadi 150 orang. Kita bersyukur bahwa mereka yang sudah sembuh ini kondisinya bagus dan tidak perlu dikhawatirkan lagi untuk menularkan penyakit. Bahkan kita yakini yang 150 orang ini telah sembuh dan memiliki imunitas, kekebalan terhadap virus COVID-19. Kita masih berprihatin ada 10 yang meninggal, sehingga totalnya adalah menjadi 191 meninggal. Kami sudah melaksanakan pemeriksaan molekuler dengan PCR pada lebih dari 7.896 orang, dan kemudian kasus yang kita dapatkan ini tersebar di 120 kabupaten kota. Kami melihat bahwa sebaran kasus sekarang muncul akibat pergerakan orang tanpa gejala, kasus positif tanpa keluhan apapun dari kota-kota besar yang kita data memiliki kasus tertinggi sebagai pusat-pusat sebaran ke daerah-daerah di sekitar, ke kota-kota di sekitar. Inilah yang meyakinkan kita bahwa tinggal di rumah adalah jawaban satu-satunya yang paling benar. Tidak melakukan perjalanan kemanapun. Apakah ke kampung, apakah ke rumah saudara, ataukah tempat lain. Tidak dilakukan, karena inilah upaya kita untuk menghentikan. Saudara-saudara sekalian, harus kita waspadai bahwa ancaman klasik yang muncul pada periode musim pancaroba ini untuk beberapa kota adalah demam berdarah. Oleh karena itu, mari tinggal di rumah, bersihkan sarang nyamuk. Ini adalah jawaban yang paling tepat, bukan hanya untuk mengendalikan COVID, tetapi juga untuk mengantisipasi sebaran penyakit demam berdarah yang secara frekuentif akan muncul pada periode-periode ini. Kami yakin kita semua bisa tinggal di rumah, berantas sarang nyamuk. Pasti kita mampu melakukan itu. Dengan bersatu, dengan semangat saling melindungi, lindungi yang sakit, lindungi yang sehat, lindungi keluarga kita, lindungi lingkungan kita, maka kita menjadi bagian yang kokoh dari lindungi bangsa kita. Kita bisa. Sekali lagi, kita bisa. Terima kasih, selamat sore. Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit COVID-19. Yang pertama adalah bahwa kita sampaikan apresiasi kepada keluarga di seluruh tanah air yang patuh dan disiplin untuk menjalankan pesan untuk tetap tinggal di rumah. Kami menyadari bahwa ini akan menjadi suatu proses yang berkepanjangan, yang tentunya akan menjadi beban untuk para ibu rumah tangga, para kepala rumah tangga, para bapak yang menjadi juru penenang dan mampu memberikan penjelasan yang baik kepada anggota keluarganya.
Ini yang paling penting dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih sehingga secara bersama-sama kita bisa saling melindungi agar kemudian tidak ada anggota keluarga kita yang tertular penyakit ini. Keluarga adalah basis dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk dua hal. Yang pertama, berikan suasana gembira di rumah. Manfaatkan waktu untuk tetap menjaga imunitas dengan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik yang bermanfaat. Kemudian kendalikan emosi, sajikan makanan yang sehat dan bergizi. Tentunya kesempatan yang baik untuk bisa beribadah, berdoa bersama keluarga, dan kemudian waktu yang paling baik untuk bisa berkomunikasi intens dengan keluarga seluruhnya. Di samping tetap masih harus aktif, produktif, meskipun dari rumah. Oleh karena itu, kuncinya adalah keluarga. Harapan kita bahwa semakin banyak keluarga yang sehat, kita yakini masyarakat semakin kuat. Saya ingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian, pada bulan-bulan ini secara klasik kita masuk pada tahapan pancaroba di mana gambar yang klasik dari episode ini adalah munculnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu, bersama keluarga di rumah, mari lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Karena kita tahu bahwa dengan munculnya penyakit demam berdarah ini akan memperburuk angka kesakitan dan angka kematian yang terjadi manakala mix bercampur dengan COVID-19. Kemudian tetap ikuti berita, ikuti perkembangan, dan lakukan edukasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan itu semua, baik melalui portal covid19.go.id ataupun call center 119, 117, Halo Kemkes di 1505667 maupun di layanan-layanan aplikasi lainnya maupun layanan telemedicine yang lainnya. Pastikan inilah informasi yang benar, sehingga kita tidak lagi terbawa pada kesimpang siuran berita yang tidak perlu. Berikutnya yang kedua adalah bahwa per tanggal 5 April ini, kami sudah melakukan pemeriksaan di 9.712 warga yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik dari pusat sampai ke daerah dalam rangka menegakkan diagnosa COVID-19. Ini menjadi suatu yang penting karena kita sadari bersama bahwa keberadaan kasus positif di tengah masyarakat ini menjadi sumber bagi penularan di masyarakat itu. Oleh karena itu, segera cari, temukan, dan kemudian isolasi. Ini menjadi kunci di dalam pelaksanaan pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain, ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu di luar, orang tanpa gejala banyak sekali didapatkan di luar. Kita tidak tahu bahwa mereka adalah sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu, lindungi diri kita, semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain.
masker kain bisa dicuci. Kami menyarankan penggunaan masker kain tidak lebih dari 4 jam. Untuk kemudian dicuci dengan cara direndam di sabun, air sabun, dan kemudian dicuci. Ini upaya untuk mencegah terjadinya penularan. Karena kita tidak pernah tahu bahwa di luar banyak sekali kasus yang memiliki potensi untuk menularkan ke kita. Di samping cuci tangan dengan menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Ini menjadi kunci bagi kita untuk kemudian mengendalikan penyakit ini. Kami prihatin bahwa masih ada tenaga kesehatan, tenaga medis yang masih harus tertular penyakit ini dan menjadi korban. Oleh karena itu, komitmen pemerintah sangat kuat untuk melindungi mereka dengan secara terus-menerus mendistribusikan alat pelindungan diri agar mereka bisa bekerja dengan profesional, bekerja dengan nyaman, dan tidak ada kekhawatiran terpapar infeksi ini. Gugus tugas sudah diaktifkan di 21 provinsi dan 127 kabupaten kota. Oleh karena itu, daerah-daerah yang lain sedang menyiapkan instrumen hukum dan SPDM agar seluruh wilayah, seluruh daerah bisa membentuk gugus tugas yang merupakan sarana untuk berkoordinasi secara komprehensif bagi semua sektor di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sudah lebih 82,5 miliar dana yang diterima dari donasi semua warga negara. Donasi dari seluruh penjuru dunia, donasi dari semua toleransi yang muncul terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu berkecil hati karena pemerintah bersama semua kekuatan yang ada akan memberikan dharma bakti yang sebesar-besarnya dalam rangka melindungi seluruh warga kita dari ancaman COVID-19. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa kunci penyelesaian masalah ini adalah di tengah-tengah masyarakat. Jaga jarak sosial di dalam berkomunikasi. Ini sudah bukan merupakan satu himbauan lagi, tapi ini sudah dimaknai sebagai suatu perintah yang harus kita laksanakan bersama-sama. Cuci tangan dengan menggunakan sabun. Gunakan masker pada saat keluar dari rumah. Hilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata pada saat tangan kita tidak bersih dan belum dicuci dengan menggunakan sabun. Oleh karena itu, sekali lagi, masker untuk semua. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kami akan melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi positif dari COVID-19 ini. Pada hari ini telah bertambah lagi 181 orang konfirmasi positif, sehingga total menjadi 2.273. Ada 14 orang yang sudah dinyatakan sembuh, sehingga menjadi 164 orang. Dan masih ada 7 orang yang meninggal, sehingga jumlahnya menjadi 198. Saudara-saudara sekalian, ini gambaran yang kita yakini bahwa di luar masih terjadi penularan. Masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah kita. Masih ada sebagian dari kita yang tidak menyadari bahwa kita rentan tertular. Sehingga masih ada yang belum menjaga jarak di dalam berkomunikasi sosial. Masih belum menggunakan masker pada saat berada di luar rumah. Masih ada yang belum rajin dan disiplin mencuci tangannya dengan menggunakan
sabun, dan air yang mengalir. Ini yang menjadi kekuatan kita kalau kita akan menghentikan penularan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kami yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kita semuanya bisa mengendalikan penyakit ini. Bahwa kita bisa memberantas penyakit ini. Bahwa dengan bersama-sama kita bisa menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari sekali lagi kami meminta semuanya mulai hari ini gunakan masker. Masker untuk semua. Saling mengingatkan, manakala ada yang tidak menggunakan masker, ingatkan agar menggunakan masker. Lebih baik berada di rumah. Tunda semua kepentingan untuk meninggalkan rumah. Tunda semua rencana kepergian, bukan hanya ke kampung, tetapi ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah yang lainnya, tunda. Lakukan komunikasi sosial dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang sudah kita miliki. Sadari betul bahwa kita harus melindungi siapapun, termasuk melindungi orang tua kita yang di kampung, melindungi saudara-saudara kita yang di kampung, dan melindungi siapapun yang kita kasihi. Oleh karena itu, kuncinya adalah disiplin. Kebersamaan di dalam mengendalikan penyakit ini adalah penting. Kita bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi orang tua kita yang memiliki kerentanan lebih tinggi, melindungi masyarakat yang lain, dan melindungi negara ini. Oleh karena itu, mari yakini kita bisa. Kita mampu. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Saya akan menyampaikan perkembangan kasus yang kita terima pada pencatatan hari ini. Kita dapatkan penambahan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 dari pemeriksaan dengan menggunakan metode PCR, bukan pemeriksaan rapid test. Sebanyak 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.491 kasus. Kemudian sembuh 28 orang, sehingga total menjadi 192 orang. Kemudian masih ada pertambahan kasus yang meninggal sebanyak 11 orang, sehingga total menjadi 209 orang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran yang real dari data yang kita dapatkan pada hari ini masih menunjukkan terjadinya penularan di luar. Masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah masyarakat. Masih ada masyarakat yang rentan tertular karena tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan. Oleh karena itu, mari patuhi disiplin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, patuhi dan disiplin memakai masker, patuhi dan disiplin menjaga jarak, patuhi dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah, patuhi untuk tidak bepergian, termasuk pulang kampung. Apabila ini kita disiplin, kita kerjakan bersama-sama dengan saling mengingatkan, maka kita yakin bahwa penularan ini akan bisa kita hentikan. Saudara-saudara sekalian, saya sadar, kami yakin, kita bersama meyakini bahwa kita bisa melalui masa-masa sulit ini. Karena kita bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga kita sebagai basis dari masyarakat, melindungi masyarakat di sekitar kita, melindungi orang-orang tua kita yang rentan terhadap penyakit ini,
dan melindungi seluruhnya sanak saudara kita, lindungi kampung kita, lindungi bangsa kita. Dengan cara inilah kita akan bisa menghadapi dengan penuh keyakinan. Kami yakin Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Oleh karena itu, mari sama-sama kita patuhi untuk tetap bekerja di rumah, menjaga jarak fisik yang cukup pada saat kita melaksanakan komunikasi sosial, dan selalu gunakan masker apabila terpaksa keluar dari rumah. Gunakan layanan-layanan online yang sudah kita kenal, gunakan jasa kurir yang sudah biasa kita gunakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, tetap tinggal di rumah. Bila tidak sangat-sangat diperlukan, tetap di rumah. Saudara-saudara, beberapa saat yang lalu, Menteri Kesehatan baru saja menyetujui berlakunya pembatasan sosial berskala besar di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Artinya, ini adalah upaya yang lebih berskala besar terkait dengan himbauan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Akan banyak yang nanti bisa kita dapatkan terkait dengan manfaat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Di antaranya adalah kita mencegah terjadinya berkumpulnya orang, baik dalam konteks untuk berkumpul alasan kesenian, alasan budaya, ataupun alasan-alasan pertandingan olahraga dan sebagainya. Oleh karena itu, mari dipahami bersama bahwa ini pun juga dimaknai kita membatasi mobilitas sosial dari setiap orang. Ini penting karena keputusan ini ditujukan untuk melindungi kita semua dari kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 dari orang lain. Oleh karena itu, kita semuanya bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan ini dengan cara tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kepentingan apapun apabila memang betul-betul tidak diperlukan. Kami percaya sepenuhnya bahwa kawan-kawan jurnalis akan membantu menyebarkan informasi ini secara baik, secara lengkap, tentunya dalam perspektif pemahaman masyarakat secara umum. Tujuan dari pembatasan sosial berskala besar adalah betul-betul untuk memberikan jaminan bahwa rantai penularan COVID-19 ini bisa kita putuskan dengan secara bersama-sama, secara disiplin mematuhinya. Oleh karena itu, silahkan saudara-saudara sekalian, manakala akan bertanya, mendapatkan informasi lebih banyak, termasuk terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, kita sudah menyediakan beberapa laman untuk kita bisa buka agar mendapatkan informasi yang benar, baik melalui situs covid19.go.id, hotline di 119, WhatsApp COVID-19 di 0811 33 399 9000 atau di Halo Kemkes di 15500 567 serta beberapa aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain. Saudara-saudara, pada tanggal hari ini 6 April sampai dengan pukul 8 pagi tadi, kami sudah melakukan pemeriksaan
14.354 spesimen untuk PCR real time. Ini dilaksanakan dari spesimen yang dikirim lebih dari 300 rumah sakit rujukan COVID-19, baik rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit BUMN, rumah sakit TNI, rumah sakit Polri maupun rumah sakit swasta. 17.190 relawan medis dan non-medis telah direkrut dan bekerja bersama-sama dalam satu sistem untuk membangun upaya-upaya pemutusan rantai COVID-19 ini. Lebih dari 82,9 miliar telah diterima dari seluruh lapisan masyarakat dalam rangka untuk membantu sesama menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Tentunya upaya yang kita lakukan ini bukan merupakan upaya yang bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan peran serta masyarakat, karena hakikatnya masyarakatlah ujung tombak untuk menghentikan pandemi COVID-19 di tanah air kita. Oleh karena itu, mari saya mengingatkan kembali bahwa menjaga jarak, membatasi aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya penularan COVID-19 ini harus betul-betul kita kendalikan. Gunakan masker, sekali lagi masker untuk semua. Hanya dengan cara ini, maka kita bisa melindungi diri kita sendiri. Apabila kita berada di luar rumah atau di tempat umum, cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air dan sabun, minimal 20 detik. Jaga kesehatan diri, jaga kesehatan diri, dan kemudian jaga jarak pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Mari bersama-sama kita lebih aman berada di rumah. Mari bersama-sama dengan keluarga kita berantas sarang nyamuk, karena ini adalah periode-periode musim pancaroba yang secara klasik akan disertai dengan munculnya kasus demam berdarah yang cukup banyak. Kita harus menyadari bersama demam berdarah dan COVID adalah sesuatu yang sangat rawan terjadi dan memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, lebih baik di rumah, tidak melakukan perjalanan kemanapun, bukan hanya perjalanan ke kampung halaman, tapi juga perjalanan ke rumah saudara dan handetolan yang lain. Cukuplah berkomunikasi dengan alat komunikasi yang kita miliki selama ini. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari partisipasi kita semua. Pada kesempatan yang terakhir ini, saya sampaikan juga update data kasus dari pencatatan yang kami dapatkan dari seluruh rumah sakit yang merawat COVID-19 di seluruh Indonesia pada periode tanggal 6 April pukul 12.00 sampai dengan hari ini, tanggal 7 April 2020 pukul 12.00. Kita dapatkan penambahan kasus baru confirm pemeriksaan PCR COVID-19 sebanyak 247 orang. Sehingga total kasus menjadi 2.738 orang. Kasus sembuh bertambah 12 orang, sehingga menjadi 204 orang. Kasus meninggal bertambah 12 orang, sehingga menjadi 221 orang. Saudara-saudara sekalian, gambaran-gambaran yang saya sampaikan pada data hari ini menunjukkan bahwa masih terjadi penularan di luar rumah sakit.
masih ada orang sakit mengandung virus tetapi tidak merasakan dirinya sakit yang masih berada di tengah-tengah kita. Inilah yang harus segera kita hentikan. Mari kita patuh dan disiplin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Mari kita patuh dan disiplin memakai masker. Mari kita patuh dan disiplin menjaga jarak aman. Dan mari kita patuh dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Patuhi ketentuan-ketentuan tentang aturan pembatasan sosial berskala besar untuk saudara-saudara yang berada di DKI dan sekitarnya. Patuhi semua ketentuan, tidak perlu mempertimbangkan untuk pulang kampung hari ini. Kita lindungi saudara-saudara kita yang di kampung, kita melindungi orang tua kita yang berada di kampung. Insya Allah dengan cara yang seperti ini, maka kita akan dengan cepat bisa mengendalikan laju dari penularan penyakit COVID-19. Mari kita bergandeng tangan, mari kita bersama-sama untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi orang tua kita, melindungi sanak saudara kita yang berada di kampung, melindungi seluruh warga kota kita, melindungi bangsa kita. Saya yakin, kita yakin, semua yakin dan optimis. Indonesia pasti bisa, pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Maka sejak awal, physical distancing menjadi kunci sukses di dalam pelaksanaan pengendalian penularan COVID-19 ini. Saat ini dirasa perlu oleh pemerintah untuk kemudian memperkuat physical distancing ini, karena dalam beberapa hari terakhir kita masih mendapatkan ketidakefektifan pelaksanaan ini akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama-sama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar di dalam kaitan untuk meningkatkan efektivitas physical distancing. Tujuan dari pembatasan sosial bukan dimaknai melarang, tapi membatasi, karena kita sama-sama pahami faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Oleh karena itu, sebaran penyakit ini akan sejalan dengan aktivitas sosial manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk kita batasi. Mengapa dibatasi? Karena kita yakini banyak kasus positif tanpa gejala, kasus positif COVID-19 dengan gejala yang minimal, sehingga secara subjektif dirasakan tidak ada gejala yang masih berada di tengah-tengah kita. Dan kemudian masih banyak kelompok masyarakat yang rentan, yang mengabaikan physical distancing, mengabaikan untuk menjaga jarak, mengabaikan untuk tidak rajin mencuci tangan, sehingga akibatnya adalah penularan yang terus-menerus terjadi. Strategi dasar ini kita perkuat dengan gerakan masker untuk semua. Kita wajib menggunakan masker manakala berada di ruang publik,
manakala ada di luar rumah. Karena kita tidak pernah tahu bahwa orang yang di sekitar kita apakah menderita COVID-19 tanpa keluhan, tanpa gejala, atau yang kita sebut dengan orang tanpa gangguan. Oleh karena itu, dengan semua memakai masker, kita yakini kita akan menjadi tidak rentan terhadap penularan COVID-19 ini. Strategi yang kedua yang dilaksanakan adalah melakukan penelusuran kontak dari kasus positif yang kita rawat. Kita harus mewaspadai betul kelompok-kelompok yang potensial menjadi sumber penularan. Di antaranya adalah kontak dekat kasus positif yang kita rawat, kemudian risiko pada tenaga kesehatan yang merawat penderita COVID-19, dan pada masyarakat di daerah di mana kasus COVID-19 ini sangat banyak kita temukan. Inilah gunanya kemudian pemerintah menentukan kebijakan untuk melakukan screening, untuk melakukan pemeriksaan penapisan dengan menggunakan metode rapid test. Pemeriksaan rapid test oleh pemerintah sampai dengan saat ini sudah didistribusikan lebih dari 450.000 kit ke seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan penyaringan, penjaringan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan pada komunitas di mana di daerah tersebut didapatkan banyak sekali kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan terkait dengan pemeriksaan tes. Selanjutnya, kebijakan yang ketiga adalah mengedukasi dan menyiapkan secara mandiri pada sebagian hasil kontak tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif namun memiliki gejala untuk melakukan isolasi secara mandiri. Isolasi ini bisa dilaksanakan secara tersendiri atau dilaksanakan secara kelompok seperti yang diinisiasi oleh berbagai kelompok masyarakat kita. Upaya ini adalah upaya yang positif, yang patut diapresiasi, sehingga saudara-saudara kita yang melaksanakan isolasi bisa melaksanakan dengan baik, tanpa ada stigmatisasi dan tanpa ada upaya untuk mengucilkan mereka. Namun kewajiban bersama untuk membantu agar mereka bisa melaksanakan isolasi dengan baik. Dari kelompok inilah kemudian apabila pemeriksaannya kemudian diulang dan didapatkan positif atau keluhan klinis semakin memberat, baru kita laksanakan pemeriksaan antigen dengan metode PCR. Sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 15.000. Ketersediaan reagen untuk PCR sudah ada sampai dengan 200.000. Tes PCR kita adalah tes untuk menegakkan diagnosa dari mekanisme screening yang terarah. Oleh karena itu, kita tidak akan melakukan screening dengan PCR. Screening yang kita lakukan adalah dengan rapid test. Di samping juga melalui tracing dan analisis risiko kontak yang cukup tinggi. Inilah efektivitas penggunaan PCR kita, sehingga persentase positif PCR dari pemeriksaan yang dilakukan relatif tinggi. Karena PCR
tidak kita lakukan dengan metode acak, tetapi terpilih dan terstruktur, dimulai dari awal. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah melaksanakan isolasi rumah sakit. Ini dilakukan manakala isolasi mandiri tidak mungkin dikerjakan, karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif di rumah sakit. Termasuk kemudian kita membangun rumah sakit darurat untuk COVID-19, baik yang berada di Wisma Atlet maupun yang kita bangun di Pulau Galang. Dan sudah barang tentu beberapa daerah juga akan melakukan hal yang sama dalam rangka untuk melakukan isolasi kasus positif dengan klinis ringan sampai dengan sedang yang tidak mungkin melaksanakan isolasi mandiri. Puncaknya adalah rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus COVID-19 dengan keluhan sedang berat. Dengan keluhan sedang berat yang membutuhkan alat bantu yang spesifik, termasuk ventilator. Strategi ini kita lakukan dalam rangka untuk mengefektifkan, mengefisienkan, dan tepat sasaran pada saat kita menggunakan sumber daya yang kita miliki. Inilah saudara-saudara sekalian langkah yang kita lakukan dan akan konsisten kita lakukan terus-menerus. Kemudian sampai dengan saat ini sudah lebih dari 679.000 APD diadakan. Stok masih tersisa lebih dari 500.000. 200.000 segera kita distribusikan. Hari ini pun sudah ada pengiriman ke beberapa provinsi di Sumatera. Kita berharap ini akan membantu para petugas kesehatan agar bisa lebih profesional, lebih aman, lebih tenang memberikan layanan. Hampir 18.000 relawan medis dan non-medis telah mendaftar. Ini bukti kepedulian yang luar biasa dari segenap bangsa kita. Bahkan sudah lebih dari 83 miliar rupiah telah diterima yang merupakan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga diaspora ataupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Namun sekali lagi, ujung tombak masalah ini adalah di tengah-tengah masyarakat sekalian. Seperti yang saya katakan di awal, bagaimana pondasi untuk mencegah penularan ini diperkuat, sehingga hal-hal yang harus selalu dilakukan adalah pertama, gunakan masker, masker kain, masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Hindari kerumunan. Pembatasan sosial berskala besar akan melakukan itu. Kemudian jaga kesehatan diri kita sendiri. Cukup istirahat, asupan gizi yang baik. Ini menjadi awal bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jangan melakukan perjalanan kemanapun. Keluar rumah hanya apabila diperlukan. Selebihnya lebih baik berada di rumah. Banyak yang bisa dilakukan. Kami mengingatkan saat ini adalah periode pancaroba yang secara klasik ada gambaran peningkatan kasus demam berdarah di daerah. Oleh karena itu mari kita cegah, tetap di rumah, berantas sarang nyamuk, ini menjadi sesuatu yang penting. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini, secara terstruktur dan masif,
kita bisa menghentikan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, yang terakhir akan saya update kembali data kasus konfirmasi positif dari pemeriksaan PCR yang kita dapatkan. Yang pertama, ada 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.956 kasus. Ada 18 kasus yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 222 kasus. Dan ada 19 kasus yang meninggal, sehingga total menjadi 240 kasus. Kita ingatkan kembali bersama-sama untuk bisa mematuhi, patuhi dan disiplin. Patuhi dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Patuh dan disiplin memakai masker. Patuh dan disiplin menjaga jarak aman. Patuh dan disiplin untuk tetap di rumah dan membersihkan sarang nyamuk. Oleh karena itu, diharapkan tidak melakukan perjalanan kemanapun pada periode saat sekarang ini. Resikonya akan semakin besar. Oleh karena itu, mari kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kita bisa melindungi keluarga kita. Kita bisa melindungi lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang-orang yang sudah tua, saudara-saudara kita yang di kampung, agar mereka tetap sehat. Kita bisa melindungi seluruh bangsa kita. Karena kita yakin hanya kita dan kita yang pasti bisa melindungi bangsa ini. Sekali lagi, hanya kita dan kita sajalah yang bisa melindungi bangsa ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita bisa. Terima kasih, selamat sore. Untuk mengendalikan sebaran COVID-19, maka kita juga harus bersama-sama dengan seluruh keluarga melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Kita sudah memahami gerakan ini, mari kita terapkan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, maka promosi kesehatan, edukasi kesehatan kepada seluruh masyarakat tidak hanya terfokus kepada kegiatan pemberantasan dan pengendalian COVID-19, tetapi mari kita hadapi bersama antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya kasus demam berdarah pada musim pancaroba ini. Oleh karena itu, bersama-sama secara sinergi, berbasis keluarga, kita jalankan dua-duanya. Insya Allah kita bisa tetap menjaga tetap sehat, agar kita tidak menjadi sakit, dan imunitas harus tetap lebih tinggi. Oleh karena itu, pola hidup bersih sehat menjadi kuncinya. Mari bersama-sama kita saling melindungi dan saling menjaga terkait dengan permasalahan ini. Kemudian berikutnya, kita harus mewaspadai betul bahwa yang sehat harus tetap sehat, yang sakit akan dirawat sampai dengan sembuh. Kita menjaga stamina kita, pastikan asupan gizi bisa kita penuhi. Oleh karena itu, jika saudara-saudara sekalian membutuhkan informasi yang benar terkait dengan COVID-19 atau terkait dengan hal yang lain, silakan beberapa portal resmi sudah kita terbitkan di covid19.go.id atau menghubungi hotline di 119 extension 9
ada WhatsApp COVID-19 di 0811 33 399.000 atau di Halo Kemkes 156 567. Aplikasi-aplikasi online yang lainnya cukup banyak yang bisa diakses. Oleh karena itu harapan saya ini bisa memberikan informasi yang benar dan kemudian bisa dipahami serta dibagikan ke banyak orang. Kedua, progres yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini pertanggal sekarang, kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 16.500 spesimen untuk pemeriksaan PCR. Dan sudah lebih 300 rumah sakit rujukan COVID-19 sudah ditentukan yang kemudian diawaki oleh lebih dari 35.000 dokter dan 42.000 tempat tidur. Lebih dari 700.000 APD sudah diadakan dan sudah didistribusikan. Sementara stok yang masih kita miliki untuk siap kita distribusikan lebih dari 300.000. Relawan medis, terima kasih, sudah lebih dari 18.000 yang mendaftar, baik relawan medis maupun non-medis, untuk secara bersinergi melaksanakan layanan rawatan bagi penderita COVID-19. Kita semuanya bersyukur bahwa hari ini sudah terhimpun lebih dari 193 miliar rupiah yang merupakan donasi dari semua kelompok masyarakat, bahkan dari seluruh dunia, yang menunjukkan bahwa kita serius, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serius di dalam menangani COVID-19 ini. Jejaring pengamanan sosial pun telah disiapkan oleh pemerintah. Instruksi Presiden tentang langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi COVID-19 bernilai lebih dari 405 triliun rupiah, termasuk untuk perlindungan sosial dan berbagai keringanan biaya rumah tangga, termasuk keringanan pembayaran iuran air listrik. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan tentunya akan sangat-sangat tergantung dari kepatuhan kita, kepatuhan masyarakat sebagai ujung tombak dari penghentian rantai penularan COVID-19 ini. Mari bersama-sama kita lakukan. Yang pertama, tetap tinggal di rumah, karena ini jawaban yang terbaik. Kemudian jika terpaksa harus keluar rumah, pakailah masker. Pakailah masker kain, itu sudah cukup. Data menunjukkan lebih dari 60% efektivitas masker kain ini untuk mencegah penularan. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir setidak-tidaknya dalam 20 detik dan sesering mungkin, terutama pada saat kita akan makan, akan menyentuh wajah. Karena ini salah satu rute penularan yang sering kali tidak disadari adalah cemaran tangan oleh virus dari droplet orang yang sakit yang mungkin tertinggal di barang-barang di sekitar kita. Jaga jarak pada saat akan berkomunikasi dengan siapapun, setidak-tidaknya 2 meter. Jaga jarak fisik, setidak-tidaknya 2 meter. Ini menjadi kunci keberhasilannya. Saudara-saudara, dari kesemuanya itu, risiko akan bisa kita kendalikan kalau kita lebih banyak berada di rumah. Kita lebih aman berada di rumah. Tidak bepergian, tidak melakukan perjalanan kemanapun, karena ini pasti akan menimbulkan risiko yang lebih besar lagi untuk tertular COVID-19.
Oleh karena itu, mari kunci keberhasilannya ada di masyarakat, ada di kita semua, dengan cara disiplin dan patuh pada arahan, pada instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah. Berikutnya akan saya sampaikan update data kasus yang kita catat sampai dengan hari ini. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337, sehingga jumlah menjadi 3.293 kasus. Terdapat 30 pasien yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 252 kasus. Terdapat 40 kasus pasien yang meninggal dari konfirmasi COVID positif, sehingga menjadi 280 orang. Gambaran ini sangat menyedihkan untuk kita karena kita tahu bahwa penularan di luar masih terus berlangsung. Data yang kita himpun hari ini itu adalah kurang lebih menggambarkan kondisi masyarakat kita di seminggu yang lalu. Karena kita tahu meskipun masa inkubasi terpanjangnya adalah 14 hari, namun rata-rata adalah 5-6 hari yang lalu. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan masker sejak seminggu ini, kita bisa melihat hasilnya pada minggu depan. Apakah kepatuhan ini dijalankan dengan baik atau tidak. Saudara-saudara, ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu, mari sekali lagi kami mengajak patuh dan disiplin menggunakan masker, patuh dan disiplin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, patuh dan disiplin menjaga jarak fisik secara aman, patuh dan disiplin untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan bepergian kemanapun dalam situasi yang sulit ini. Laksanakan bersama keluarga untuk tetap di rumah. Laksanakan bersama keluarga untuk bisa bukan hanya di rumah menjaga keamanan di dalam konteks COVID-19, tapi juga di dalam rangka untuk memberantas sarang nyamuk. Jadilah pahlawan untuk bisa melindungi diri Anda sendiri, melindungi keluarga Anda, melindungi orang-orang di sekitar kita, melindungi orang-orang tua dengan penyakit-penyakit penyerta. Lindungi kampung halaman kita, lindungi bangsa kita. Kami yakin kita pasti bisa. Kepatuhan inilah yang menjadi gambaran kesungguhan kita bersama. Kepatuhan inilah yang menjadi modal utama untuk kita bisa mengendalikan penyakit ini. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.